Udah. Oh ya, dengar-dengar Faculty of Social Science juga jadi yang perdana ya untuk sidang tesis. Kebetulan kemarin dapat informasi tentang pembukaan beasiswa di Triple IU ini tuh dari temen yang ngirim di grup gitu kan. Nah, ya udah iseng buka terus apa-apa gitu. Coba daftar gitu sambil searching apa sih. Welcome to the Student Talk series, a podcast where Triple IU students discuss various stories about students' life that the general public may not be familiar with. Dari awal masuk aja udah ditanya, kamu interest di bidang apa gitu ya. There are still many people who don't even care about their healthy lifestyle. All hilarious, engaging and heartbreaking stories will be told lightly and in casual way. Enjoy the show! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Student Talk, di mana kita bercerita tentang pengalaman selama jadi mahasiswa. Bersama saya, Farah Hasbullah, mahasiswa dari Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Internasional Indonesia, angkatan tahun 2020-2022. Nah, hari ini adalah podcast perdana dari segmen yang namanya Student Talk, produksi dari Triple IU Library Center. Nah, di episode kali ini kita mau bahas nih pengalaman salah satu mahasiswa Triple IU yang baru aja menyelesaikan sidang tesis. Nah, kali ini aku excited banget karena di hadapan aku udah ada mahasiswanya langsung nih yang bisa langsung jadi narasumber kita, kakak kelas saya pribadi di Faculty of Social Science. Kita sambut, halo Kak Ramita Paraswati, apa kabar? Halo Farah. Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik banget. Nah, tadi Kak Mita kesini dari asrama kampus atau dari mana-mana nih Kak? Kebetulan aku tinggal di asrama, jadi langsung dari asrama ke sini aja sih. Oh, deket dong ya? Iya, deket. Okay. Disediain satu lagi. Enak banget ya jadi mahasiswa Triple IU ya Kak ya? Alhamdulillah. Aku denger kan Kakak baru menyelesaikan sidang tesis nih kan ya, sebagai mahasiswa angkatan perdana nih di kampus kita Triple IU. Nah, kapan sih Kak itu sidang tesisnya emangnya? Kebetulan kalau Faculty of Social Science tuh mulai sidang untuk tesis tuh di awal Juni. Jadi emang udah ada di schedule kita itu udah di-share gitu dari semester 3 kalau kita harus tesis defense di bulan Juni gitu, dan kebetulan kemarin aku orang ketiga yang tesis defense gitu, dan kalau cewek aku yang pertama di antara semuanya. Itu keren banget sih Kak jadi orang perdana gitu ya. Faculty of Social Science juga jadi yang perdana ya untuk sidang tesisnya ya Kak? Iya benar banget. Tadi yang udah aku jelasin bahwa emang gak tahu ya, emang fakultas tuh udah menyiapkan schedule yang lebih awal daripada fakultas-fakultas lain, sehingga kalau fakultas kita udah mulai tesis defense itu di bulan Juni, di fakultas lain tuh baru bulan Juli baru mulai defense gitu. Wow, kita udah tahu nih sedikit-sedikit nih cerita tentang Kakak dari tanggal sidang tesisnya. Nah, mungkin teman-teman dari Student Talk itu juga mungkin penasaran ya tentang siapakah Kak kita sebenarnya nih. Jadi kita kasih kesempatan itu tolong Kak perkenalkan diri Kak gitu. Aduh, jadi malu. Jadi aku kenalin Ramita Paraswati dari mahasiswa Faculty of Social Science, jurusannya Political Science ya, beda. Jadi fakultasnya Social Science tapi jurusannya Political Science, dan kebetulan aku batch pertama di sini gitu. Sebelumnya aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional, dan ini lanjut di Political Science. Oke, berarti dari hubungan internasional ke Social Science itu berarti masih linear ya kayak jurusannya ya? Iya, alhamdulillah masih linear karena di jurusan ini, Political Science ini ada konsentrasi International Relation gitu. Nah, makanya itu aku ambil di konsentrasi tersebut, dan untuk mata kuliahnya masih nyambung sama S1 kemarin gitu. Oke, berarti dari segi jurusan udah nyambung nih. Aku mau lanjut nanya ke per Triple IU kayak ya. Nah, aku sebagai mahasiswa perdana nih, mahasiswa Triple IU, Kakak dulu tahu informasi dari mana sih tentang penerimaan mahasiswa di kampus ini gitu? Dan mungkin cerita sampai Kakak akhirnya bisa menjadi mahasiswa di kampus ini. Kalau perjalanannya ya, kebetulan kemarin dapat informasi tentang pembukaan beasiswa di Triple IU ini tuh dari temen yang ngirim di grup gitu kan. Nah, ya udah iseng buka terus apa-apa gitu. Coba daftar gitu sambil searching apa sih universitas ini gitu. Yang aku tahu cuman ini projectnya presiden gitu. Kalau projectnya presiden ya adalah
kesempatan gitu kan. Ya udah coba daftar gitu, terus akhirnya masuk shortlist buat interview ya gitu. Ya udah ada sampai pengumuman, dan itu waktu pandemi ya, kita tuh ini ya conventionnya tuh masih online gitu. Oh, jadi nggak langsung offline ya, kayak kuliahannya online dulu selama berapa lama itu Kak? 1 semester full kita online gitu. Jadi itu pengalaman banget bagi kita yang dimana mungkin mahasiswa baru yang harus mengalami aspek online-nya kita. Nggak online tuh berarti internasional ya kayak vibes-nya international vibes tuh gimana tuh Kak rasanya jadi mahasiswa perdana di universitas yang international and Islamic as well? Ya ada senangnya ada enggaknya sih. Maksudnya kan ya kita masih posisi pandemi ya, jaga dari segi kesehatan ya oke, kita safe lah gitu di rumah gitu kan. Tapi kayak rasa gregetnya gitu loh sebagai mahasiswa baru yang seharusnya ketemu kenalan langsung kayak gitu sama teman-teman yang lain tuh kayak kurang gitu. Akhirnya kita pun juga aku nggak kenalan tuh sama teman-teman yang lain gitu, cuma ada grupnya gitu. Tapi aku ya namanya orang baru ya, gimana mau tektokannya enaknya gimana, jadi kurang sih, gregetnya tuh kurang sebagai mahasiswa baru kalau konvensinya online. Oke, tapi meskipun begitu akhirnya sidang tesis juga ya kayak udah selesai gitu ya, kayak selamat ya kayak. Alhamdulillah, terima kasih Farah. Oke, nah ngomong-ngomong soal tesis nih Kak, aku dapat bocoran nih ya Kak, judul tesis Kakak itu tentang, aku bacain ya Kak ya, Indonesia's role in promoting the agenda of the United Nations Security Council Resolution UNSCR 1325 on Women, Peace and Security WPS in Asia. Wow, dari judulnya keren banget nih Kak. Aku jadi penasaran, boleh dong Kak, Kakak ceritain kenapa Kamita milih topik ini buat jadi tesis Kakak? Jadi ceritanya tuh emang pas waktu semester 1 itu ya, itu tuh kan ada satu yang mungkin conversation yang masuk ke aku gitu dari kolega yang kayak, kenapa kamu milih mau riset ini gitu, riset satu aku tuh tentang halal food ya gitu. Terus habis itu padahal background kamu itu tentang isu-isu kemanusiaan, kamu join organisasi ini gitu kan, tapi kenapa kamu milih topik yang gastrodiplomasian gitu. Terus akhirnya aku berpikir terus kebetulan aku join annual reportnya dari Kementerian Luar Negeri Indonesia ya, dimana itu pencapaian Indonesia dalam hubungan internasional gitu kan. Terus mention bahwa Indonesia menginisiasi pendirian tentang Southeast Asia Network for a Mediator and Negotiator in ASEAN gitu kan. Nah itu lebih fokus ke woman gitu. Terus aku penasaran apa sih ininya, kenapa diangkat ini gitu kan tentang isu gender ini. Jadi aku mulai berpikir, mulai mencari-cari jawaban atas rasa kepenasarananku itu gitu. Akhirnya lah aku mulai mencari-cari itu dan nemu topik ini gitu sih. Oke, berarti Kak ada struggle-nya nggak sih Kak sebenarnya dalam menemukan topik tuh, mungkin bagi orang beginner yang mungkin masih perlu banyak latihan untuk menemukan topik gitu. Kakak ada tips nggak sih Kak untuk, Kakak ceritakan tadi pengalaman panjang terus akhirnya menemukan. Nah, bisa nggak sih Kak tips-tips buat orang beginner bisa untuk ngikutin cara Kakak gitu menemukan topik yang pas untuk jadi judul tesis gitu? Kalau menurut aku ya itu tuh lebih kayak kamu tahu diri kamu tuh fokusnya di mana gitu. Contohnya even cara berpikir kamu di bagian A gitu, tapi kamu secara activity atau apa gitu lebih suka atau concern di bidang B gitu. Coba deh kamu gelutin di bidang B itu. Mungkin kalau di A kamu nggak dapat feel-nya gitu, coba di bidang B yang mungkin kamu bisa dapat feel-nya gitu, dimana kamu bisa eksplorasi penuh diri kamu, ngerasa I'm content on this issue gitu kan. Gitu sih menurut aku, yang itu pengalaman aku aja sih. Mungkin teman-teman yang lain beda-beda gitu, contohnya bisa juga dari bahan bacaannya apa yang dia emang suka gemarin tuh apa gitu. Tapi yang jelas, dan mungkin ini tips dari dari teman-teman juga gitu, ini kamu tuh sebenarnya penasaran di bagian apa sih gitu. Coba deh kamu teliti lebih dalam gitu, apa baca-baca atau baca berita aja gitu di internet atau di sosial media yang menurut kamu, aku suka nih kalau baca topik ini, tapi kalau topik yang lain tuh kurang seru gitu. Nah coba deh perdalam itu sehingga kamu bisa menemukan judul topik baru, judul tesis gitu.
Berarti harus banyak baca, harus banyak mencoba gitu ya Kak ya. Tips dari Kakak buat kita ini. Oke, makasih banyak nih Kak untuk tipsnya. Kemudian ya aku mau lanjut nanya Kakak tentang pengalaman Kakak dalam menemukan dalam perjalanan Kakak mengerjakan tesis. Pasti kan Kakak ada kayak tantangan nih yang harus Kakak hadapi dan harus Kakak selesaikan gitu. Boleh nggak sih Kak di-spill apa sih tantangan yang Kakak hadapi versi Kakak dalam menulis tesis? Tentu ya bagi aku juga atau teman-teman yang ngerasa riset lapangannya tuh kurang gitu kan, masalah pengalaman risetnya tuh kurang, itu jadi tantangan gitu kan gitu. Terus abis itu selain itu juga time management sih, karena kita dikasih waktunya kan 6 bulan ya, semester 4 gitu kan. Tapi kan kita sudah menulis proposal tuh dari semester 3 kan, jadi itu emang harus di clearkan gitu, mau risetnya tentang apa itu harus clear. Dan semester 4 itu kan emang waktunya 6 bulan gitu, tapi kan pada realitanya kita dikasih waktu paling cuman 3-4 bulan gitu, kayak gitu. Contohnya yang kasusnya kita ya di Triple IU ini, Januari itu harus ujian proposal gitu. Tapi kalau abis ujian proposal pengen lah kasih reward sama diri sendiri gitu, self reward gitu ya. Terus abis itu mulai Februari, contohnya pertengahan Februari mulai kayak gitu. Terus habis itu coba ngubungin supervisor kayak gitu kan, harus ngubungin supervisor bersedia atau enggak buat konsultasi kayak gitu. Sampai akhirnya kan harus nyusun tuh, harus terjun lapangan, ada riset lapangan kayak gitu, ada interview atau wawancara sampling kayak gitu lah gitu. Jadi itu takes time sih menurut aku. Dan kesulitannya kalau manajemen waktunya tuh nggak bagus ya, nanti akan kerepotan sendiri menurut aku. Berarti kalau aku bisa kusimpulin, semester 3 itu untuk persiapan proposal tesis, kemudian semester 4 itu untuk pengerjaan tesis yang sebenarnya pun waktu efektifnya mungkin 3-4 bulan doang ya Kak ya? Iya benar. Nah, berarti ini insight yang baru untuk aku nih sebagai adik kelas ya Kakak ya Kak Wita. Oke. Terus tadi kan kita udah ngomongin tantangan ya, berarti kan masa-masa struggle-nya, masa perjuangannya. Tapi ada nggak sih Kak di fase-fase Kakak lelah dalam mengerjakan tesis? Ada masa yang menyenangkan banget buat Kakak gitu selama durasi pengerjaan tesis Kakak? Ya benar. Pasti ada ya, karena kita tuh karena udah nggak ada mata kuliah itu, jadi kita kayak manajemen waktunya harus kita yang menentukan sendiri gitu. Contohnya kayak aku atau teman-teman yang lain ngerjainnya tuh biasanya malam gitu kan, pagi sampai siang tuh malah tidur gitu kan. Kebalik itu gitu ya. Nah itu malah nggak bagus buat kesehatan gitu kan. Yes, nah tapi aku menemukan sesuatu yang menarik karena aku ngambil riset yang mengharuskan aku untuk melakukan interview gitu. Nah di season interview itu emang interview kadang juga membosankan gitu karena sama pertanyaannya, tapi kan jawabannya tuh beda-beda. Tapi satu kesempatan aku malah mendapatkan insight baru. Bagaimana aku malah mendapatkan ide untuk topik penelitian baru, judul baru gitu, yang mungkin contohnya aku ya, karena ini aku lebih explore ke regional gitu, regional ASEAN, aku jadi menemukan ide baru. Gimana kalau aku meneliti tentang lebih ke domestiknya atau lebih fokus ke yang mungkin berbau agama kayak gitu. Bagaimana peran women yang Islam, yang lebih keislaman gitu, gimana gitu. Jadi menariknya di situ sih. Jadi selain menambah pengetahuan juga kita bisa menambah bahan materi data kita buat riset, tapi kita juga mendapatkan insight baru untuk future riset kita itu mau bahas tentang apa nih, yang maksudnya masih relate dengan topik kita saat ini gitu. Berarti emang harus dibawa enjoy aja ya Kak ya, mungkin nggak sesuntuk itu kerjain tesis, ada masa-masanya gitu happy gitu ya Kak ya. Jalanin aja katanya. Oke. Mungkin nih Kak, tadi kan kita udah ngomongin tesisnya, terus aku mau nanya nih, penasaran Kakak ada spot nongkrong favorit gak sih Kak buat pengerjaan tesis, biar kayak biar wahyu turun nih, gak gampang ngerjain tesis gitu, ada gak sih Kak? Kan aku bisa ngikutin nanti nih. Iya. Tipikal orang tuh beda-beda ya. Ada tipikal orang yang bisa ngerjain di kamar sendirian gitu kan, di asrama. Emang udah cozy asramanya kan gitu kan, udah ngerjain di asrama aja, terus kalau mau tidur aja di asrama gitu kan, lebih enak, nggak perlu persiapan pergi kemana-mana gitu kan. Ada kayak gitu. Tapi aku bukan tipikal orang seperti itu. Nanti kalau aku di kamar malah tidur terus, nggak bisa ngerjain. Jadi caranya aku adalah lari ke
kampus. Oh, biar fokus ya Kak ya. Iya. Nah, kebetulan di kampus kita kan emang banyak tuh ya study room buat doktoral ataupun juga master gitu. Emang spot yang favorit di situ gitu. Di doctoral room lantai 2 di fakulti E. Nah, terus habis itu ada di lantai 3 juga yang emang mau pilih yang ruangan besar atau ruangan kecil terserah. Emang kalau butuh teman yang banyak gitu untuk berdiskusi atau apa, emang cocok di situ menurut aku. Karena ininya juga kan kaca ya. Oh, Temboknya itu kan kaca kan, jadi tinggal kita beli spidol gitu kan, terus habis itu kita coba diskusi sama teman-teman, gimana nih tesisku bahas tentang ini gitu, dijelasin tuh pakai kaca itu bisa jadi boardnya kita gitu kan, jadi bisa saling sharing dengan mudah gitu, dan menghapusnya kan juga gampang pakai tisu gitu, jadi pilih apa spidolnya tuh yang board maker ya, bukan yang permanen gitu. Itu tipsnya sih mungkin yang bisa jadi bahan diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang lain ketika kamu punya topik yang sama dengan teman-teman. Nah, diskusiin dah bareng-bareng. Jadi dari hasil diskusi itu juga kamu bisa dapat insight baru, terus jadi pengalaman saling sharing kesulitannya apa atau kendalanya apa kayak gitu sih. Bisa lah untuk bahan refreshing juga sih kalau kita tektokan sama teman ya. Terus habis itu aku juga suka di library. Oh, tempat kita ini dong, ada spot-spotnya. Chan di mana tuh Kak? Di mana library-nya tuh? Di library kampus ya. Itu enak banget kalau di spotnya ini di library bagus-bagus sih, emang mau baca di tangga-tangga yang ada bingbacknya itu juga enak. Terus habis itu kalau mau ngerjain yang di lantai 3 itu, atau yang mau self room, atau yang itu ada itu yang buat itu apa yang tempat buat bareng-bareng atau sofa-sofa itu yang di pojokan itu juga enak. Apalagi view-nya kan langsung ke ini ya, ada yang ke rektorat atau ke masjid kampus juga itu apa yang ke banget depan sih kampus kita ya. Buat foto-foto juga enak. Oke, karena kakak tadi bilang ada student room yang lantai 3 ada cowok-cowok spidol. Iya sih, aku pernah lihat tuh Kak, tuh jangan-jangan salah satu diskusinya Kamita dengan teman-teman kayaknya itu bisa ya. jadi itu. Nah, oke, kita mau bahas lagi tentang tesis nih Kak. Nah, kakak kan masa pengerjaan sekitar 3 atau 4 bulan lah ya efektifnya. Itu pasti kakak membaca banyak banget referensi. Kakak masih ingat gak kira-kira berapa sih total referensi yang udah kakak baca untuk persiapan tesis kakak ini? Aduh, kalau ditanya total berapa jurnal atau buku yang dibaca, maksudnya buku yang gak dibaca semua sih, tapi yang intinya relate dengan topik aku nggak menghitung itu sih. Ada juga yang aku baca tapi nggak masukin referensi gitu. Tapi ya begitulah, harus memang banyak baca gitu. Baca itu aja sih. Aku nggak ngitung sih. Udah ngomongin referensi nih Kak. Nah, mungkin selama ini ada nggak sih kakak menemukan buku yang mind blowing atau yang mungkin mengubah hidup kakak? Bukan hanya soal tesis ya, apa aja gitu. Yang buku favorit kakak. Boleh dong Kak di-share, aku juga jadi penasaran dari seorang Kamita. Tadi apa sih Kak bukunya? Ini aja yang relate sama topik aku tesis aku ya gitu. Jadi aku kenapa bolak-balik tuh ke library gitu, karena emang aku nemu buku ini di perpus ini doang dan emang gak boleh dipinjem. Jadi harus ke kampus terus dong Kak? Iya, harus ke perpus gitu kan, tentang ASEAN gitu kan, tentang Women Introvert Dialogue. Nah, boleh Kak dibacain judulnya sama apa penulisnya mungkin? Ini emang buku dari ASEAN APR, jadi ada agenda ASEAN Women Introvert Dialogue, dan ini judul bukunya Promoting Understanding for an Inclusive of Peaceful Society sih. Gitu. Oke nih. Oke, kita dikasih tahu nih ya saran atau rekomendasi buku versi Kak Mita, dan beruntung banget bukunya itu ada di perpus nih. Jadi teman-teman kalau mau cari buku ini bisa langsung ke perpus ya Kak ya? Iya, benar banget. Jadi emang kalau kadang kan orang kalau baca PDF gitu capek ya di mata ya, lihat layar terus gitu. Jadi ini emang solusi sih bagi aku. Oke, ini ya udah ada referensi nih dari Kamita untuk baca buku di perpus ya. Oke. Nah, ini Kak, kita ada segmen khusus namanya This or That ya. Jadi nanti aku akan membacakan 2 pertanyaan singkat. Kamita langsung aja jawabnya, misalkan aku jawab A atau B gitu. Terus sebutin aja singkat kenapa pilih B. Oke, siap Kak. Are you ready Kamita? I'm ready for it. Okay, I will ask you 3 questions. Saya cuma 3 pertanyaan doang. Pertama, S3 atau karir? S3. Kenapa? Pengen aja lanjut sih langsung. Oke. Nomor 2, membaca atau diskusi? Diskusi. Kenapa? Karena ini aja dapat insight-insightnya lebih nyambung kalau diskusi. Apalagi kalau sefrekuensi.
Iya, itu cari yang sefrekuensi susah tuh Kak. Oke, kita lanjut ya. Terakhir, planning ketat atau kerja santai yang penting kelar? Kedua. Oke, kerja santai yang penting kelar. Iya. Kenapa? Ya apapun hasilnya yang penting tidak memberatkan diri sendiri aja dong. Oke, ya sih kita harus self management ya Kak Iya. ya. Yang penting kan hasilnya seperti apa. Kalau ketat tapi hasilnya nggak bagus gitu kan, juga nggak enak juga kan. Oke, menarik nih segmen this or that ya Kak ya. Oke, ternyata kita udah kehabisan waktu ya Kak ya. Nah, kita udah nanya. Gak kerasa loh Kak, kita udah lama banget nih. Oke, aku mau nanya dong Kak, pesan kesan Kakak sebagai narasumber di podcast perdana kita kali ini, mungkin boleh cerita Kak? Aduh, menarik banget nih jadi perdana yang ngisi podcastnya Student Talk ya. Student Talk ini menarik sih, jadi kayak dapat inspirasi baru. Maksudnya nggak cuman ini aja ya, nggak cuman podcast library kan ada tuh yang book review udah apa gitu. Jadi ini kayak aktivitas baru buat student yang emang kita sharing pengalaman ataupun sharing ini ya soal penelitian apa gitu. Jadi betul. kayak makin terkenal ya. Ya aku juga pribadi senang ya bisa kenal Kak Mita, aku bisa jadi tahu lebih banyak gitu ya tentang perjuangan Kakak dalam menyelesaikan tesis. Oke Kak, karena kita udah di penghujung acara, kita langsung tutup aja ya podcast kita kali ini. Teman-teman tetap nantikan ya episode-episode atau series dari Student Talk di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.